Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, channel yang membahas tentang dunia peternakan, pertanian, dan aktivitas yang ada di pedesaan. Dan langsung saja kali ini kita akan untuk melakukan proses tanaman cabai. Proses di awal itu kita olah lahan. Untuk olah lahannya kita menggunakan bajak atau rotari yang sekali jadi atau sekali gulutan. Untuk untuk lahan ini sekitar 1/4 hektar lah. Ini dibutuhkan bibitnya itu 3000 batang atau 3000 lubang tanam. Nanti kita buat ini ya, perbedengan itu kita kasih 1 jalur saja. Dan untuk melakukan tanaman cabai atau menanam cabai, proses yang inti yang pondasinya itu yaitu olah lahan seperti ini ya. Jadi untuk menanam cabai ini atau ingin jadi petani cabai, intinya itu diolah lahan. Kalau olah lahan kita itu jadi, olah lahan kita bagus, insya Allah nanti tanaman cabainya untuk perawatannya mudah lah. Tapi kalau emang asal-asalan, asal bajak, asal kasih dasaran, itu nantinya fatal untuk kedepannya. Jadi perawatannya tidak maksimal, meskipun kita pakai obat-obatan yang mahal, pupuk yang mahal, itu nanti jadi percuma ya. Jadi untuk olah lahan untuk pemula menurut saya itu nggak usah pakai kohe dulu. Jadi kita belum tahu kohe itu matang atau belum. Jadi kalau tanaman cabai ini tuh rentang banget untuk jamur ya. Masalah jamur itu bisa mengakibatkan layu, keriting, kuning dan sebagainya. Penyakit itu kalau pakai kohe yang mentah itu sangat bahaya ya, sangat tidak disarankan. Jadi untuk pemula seperti saya ini pakai dolomit sama kimia ya. Kalau kimia biasanya kita pakai Fortifos ataupun Ponska biasa, itu aja. Kita olah lahannya yang benar, insya Allah jadilah. Ini nanti saya ini pakai cuman dolomit dan Fortifos atau Ponska itu ya. Ini lahan yang sudah kita bajak dan ini lahan yang kita belum bajak. Untuk pembajakan ini berhenti karena kemarin sore itu hujan deras, jadi tidak bisa ya kita bajak. Nanti tidak bisa jadi serapi ini. Untuk bajaknya juga nyaranin, ini kalau kita paksa bajak pas hujan itu tanahnya itu lengket, jadi tidak bisa ya. Jadi untuk bajak selanjutnya ini nanti kalau nggak besok atau lusanya tunggu tanahnya kering lalu bisa dibajak lagi seperti ini ya. Pada intinya itu kalau emang kita niat bertani cabai itu ya hati-hati ya, atau proses pelan-pelan. Ini juga habis bajak lalu tebar dolomit, nanti kita tunggu 1 atau 2 minggu lagi kita proses lagi. Jadi untuk lahan ini kalau nggak besok ya lusanya kita bajak lalu kita tabur dolomit seperti biasa, lalu kita tinggal dulu seminggu atau 2 minggu. Nanti habis itu kita lanjut kasih pupuk kimianya seperti Fortifos itu, terus Ponska, lalu kita diamkan dulu, kita tutup, kita diamkan, nanti kita semprot molase, lalu kita tutup mulsa ya. Seperti itu kalau proses saya untuk olah lahan. Jadi persiapan di awal itu benar-benar matang ya. Seperti penampungan air seperti ini sudah ada, itu kita melakukan pengocoran, kan ini menghadapi musim kemarau. Untuk lahan seperti ini, jadi untuk air itu deket ya, ibaratnya nyanding lah, jadi enak nantinya kita melakukan penyepraian, pengocoran itu enak, tidak menghambat ya. Untuk tidak ada hujan atau tidak ada air itu jangan jadi alasan. Jadi serambi kita olah lahan, kita nunggu bibitnya ini. Untuk bibitnya ini umurnya itu 3 minggu lah, 3 minggu. Kan ada untuk proses pembuatan bibit di video-video sebelumnya sudah saya buatin. Ini umur kurang lebih 3 mingguan atau 15-an hari. Nanti pas lah kalau lahannya sudah jadi, nanti pas kita bisa langsung pindah tanam. Jadi untuk pembibitan ini, perawatan dari pemupukan sudah saya buatin videonya, nanti silakan cek ya. Dari penyebaran benih sampai pemupukan di umur 10 hari sampai 15 hari ya, sudah saya buatkan semua. Jadi persiapan itu sudah benar-benar matang kalau kita mau jadi petani ya. Dari lahan, air,
tempat pemupukan atau tempat penyepraian sudah kita siapkan, dari bibit kita sudah buatkan. Jadi untuk menjadi petani cabai itu emang benar-benar susah ya sebenarnya. Jadi kalau harganya itu murah, banyak sekali para petani itu yang mengeluh. Jadi untuk tanaman ini di bulan 5 sampai seterusnya itu kita perkecil ya modalnya. Karena biasanya di bulan waktu panen itu kan bulan 9, 10 itu harganya murah. Jadi biasakan atau sebisa mungkin kita iritin untuk biaya tanamnya ya. Nah ini lanjut lagi untuk masalah gulutan ya. Untuk tinggi gulutan itu 1 jengkal lebih dikit lah. Jadi nanti ini kita naikkan lagi. Tapi kalau di lahan seperti ini tidak tinggi-tinggi tidak ada masalah ya. Karena jarang sekali kalau di kebun sekitar sini itu terendam air. Kecuali kita nanamnya itu di sawah. Jadi untuk gulutan itu emang harus tinggi ya. Tapi kalau di kebun seperti ini, contohnya yang tanaman cabai yang kita tanam di tahun kemarin, ini gulutannya ya lumayan pendek, tidak terlalu tinggi, tapi alhamdulillah untuk tanaman cabainya itu bagus. Dan untuk proses pembajakan nanti kita liatin videonya, karena kemarin belum sempat video karena itu datang itu udah 3 jam 3 sorean, jadi lupa nggak bawa HP, tiba-tiba nelpon, tiba-tiba udah ada di lahan, jadi langsung bajak aja. Nah nanti kalau ada waktu nanti pas pembajakan nanti saya buatin ya. Untuk video pembajakan, penaburan dolomit nanti saya buatin. Untuk olah lahan lah intinya, untuk part 2 nya nanti saya buatin lah inti. Jadi ikutin terus video saya untuk pengolahan lahan sampai tanam sampai panen ya. Kita belajar di sini, kita belajar bersama untuk tanaman cabai ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini terus agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa membantu para petani untuk belajar bersama, edukasi bersama, tentunya di channel kita Siap Oke Official ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.